Selamat pagi, perkenalkan nama saya Octavianus Patalo, program Pasca Sarjana Ilmu Perikanan Universitas Haloleo. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik dengan judul analog hormon pelepas gonadotropin atau GnRHA mampu menginduksi ovulasi ganda dari telur-telur berkualitas tinggi pada ikan teleos air dingin yang memijah secara bertahap, yakni ikan yellowtail flounder atau Pleuronectes ferrugineus. Baik, kita masuk ke latar belakang dari penulisan jurnal ini, bahwa seperti kita ketahui bahwa yellowtail merupakan ikan pipi yang berukuran kecil dengan pola pemijahan bertahap dan kini menjadi produk unggulan untuk budidaya laut di perairan yang bersuhu dingin, terutama daerah kawasan Atlantik Kanada. Namun dalam perkembangan dan praktek budidayanya, ikan ini sering mengalami gangguan reproduksi, antara lain tidak terjadinya pemijahan spontan, interval ovulasi yang tidak teratur, serta kualitas telur yang menurun. Referensi dari Larson et al. 1997 menunjukkan bahwa masalah ini cukup umum terjadi dan menjadi penghambat keberhasilan budidaya. Kombinasi ovulasi yang tidak konsisten dan perlunya penanganan berulang justru dapat menyebabkan stres fisiologis, terutama karena kondisi resiko overripening atau kematangan berlebih pada telur yang akhirnya menurunkan keberhasilan reproduksi. Oleh karena itu perlunya pengendalian waktu pemijahan menjadi sangat penting dalam efisiensi di hatchery. Dua pendekatan utama dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan manipulasi lingkungan, misalnya menggunakan suhu dan foto periode, atau menggunakan hormon reproduksi seperti analog GnRHA. Hormon reproduksi seperti analog GnRHA lebih efektif daripada GnRH alami karena lebih tahan terhadap degradasi dan sistem sustained release yang mampu mengurangi stres akibat suntik berulang pada induk ikan. Teknologi sustained release GnRH baru dilaporkan pada spesies tropis seperti Sebass, Gillhead Seabream, dan American Shad. Belum ada penerapan pada spesies laut dingin dengan pemijahan bertahap, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaharuan ilmiah yang kuat. Baik, kita masuk ke tujuan penelitian. Berdasarkan dari literatur yang ada, dapat kita simpulkan bahwa tujuan penelitian ini pertama yaitu mengevaluasi efektivitas dua metode pemberian hormon GnRHA yang menggunakan sistem sustained release, yaitu dalam bentuk pellet dan microsphere biodegradable yang mengevaluasi induksi ovulasi ganda, yaitu kemampuan menghasilkan beberapa ovulasi dalam satu siklus,
Kemudian sinkronisasi waktu pemijahan agar pemijahan dapat terjadi secara lebih seragam dan terkontrol. Selanjutnya peningkatan kualitas dan kuantitas telur dengan indikator berupa tingkat fertilitas dan daya tetas telur. Selanjutnya penelitian ini juga mengkaji pengaruh hormon GnRHA terhadap kadar hormon estradiol 17B atau E2 dalam plasma darah dari induk betina, di mana hormon E2 ini merupakan indikator penting dalam proses maturasi gonad. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan metode prediksi kualitas telur yang didasarkan pada morfologi telur sebelum pembuahan, untuk mengetahui sejauh mana morfologi bisa menjadi indikator awal kualitas reproduksi. Terakhir, penelitian ini ingin menyusun model prediksi waktu ovulasi pertama setelah implantasi hormon, di mana model ini bertujuan untuk mengurangi stres akibat penanganan manual sehingga efisiensi produksi benih bisa ditingkatkan. Baik, dalam slide ini terkait dengan desain eksperimen, berikut merupakan rancangan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan utama mengevaluasi efek pemberian hormon GnRHA terhadap proses ovulasi dan kualitas telur pada ikan yellowtail flounder. Penelitian ini melibatkan 31 ekor ikan betina yellowtail flounder sebagai subjek percobaan. Subjek dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan, yaitu kelompok pertama kelompok GnRHA pelet sebanyak 9 ekor yang diberikan implan secara dorsal dengan dosis 100 mikrogram per ekor atau setara dengan kurang lebih 224 mikrogram per kilogram dengan menggunakan media cocoa butter. Kelompok kedua yaitu kelompok GnRHA microsphere sebanyak 11 ekor diberikan melalui suntikan intramuskular dengan dosis 75 mikrogram per kilogram berbasis microsphere biodegradable. Kelompok ketiga itu yang kelompok kontrol sebanyak 11 ekor yang diberikan pelet kosong tanpa hormon sebagai pembanting. Ada beberapa parameter utama yang diamati dalam penelitian ini, yaitu yang pertama itu waktu ovulasi pertama setelah perlakuan hormon diberikan, kemudian volume total telur yang dihasilkan saat ovulasi, kemudian morfologi telur termasuk kejernihan, bentuk bulat dan kemampuannya mengapung, tingkat fertilisasi dan daya tetas telur sebagai indikator kualitas reproduksi. Selanjutnya parameter yang diamati itu kadar hormon estradiol 17 beta atau E2 dalam plasma darah induk untuk mengukur respon hormonal, dan parameter yang terakhir yang diamati yaitu model prediksi ovulasi yang dikembangkan berdasarkan diameter folikel. Desain ini memungkinkan perbandingan yang objektif antara dua metode pemberian hormon serta kontrol untuk mengetahui mana yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas reproduksi reproduksi ikan. Baik, pada slide ini saya menampilkan hasil utama terkait dari penelitian dari penulis jurnal ini, di mana hasil utama ini terkait dengan waktu ovulasi dan tingkat sinkronisasi pemijahan yang dicapai setelah perlakuan dengan hormon GnRHA. Terlihat bahwa GnRHA dalam bentuk pelet mampu
ovulasi pertama rata-rata pada hari ke-7 setelah pelakuan. Sementara itu GNRHA dalam bentuk mikrosfer menunjukkan ovulasi pertama pada hari ke-9. Sebaliknya dengan kontrol pada kelompok kontrol yang tidak diberi hormon, ovulasi terjadi jauh lebih lambat, yaitu pada hari ke-34. Secara statistik perbedaan ini sangat signifikan dengan nilai P kurang dari 0,03 yang menunjukkan bahwa efektivitas nyata dari pemberian GNRH dalam mempercepat waktu ovulasi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain mempercepat ovulasi, sinkronisasi waktu pemberian juga meningkat secara signifikan. Tercatat bahwa 15 ekor betina dalam kelompok perlakuan mengalami ovulasi tentang waktu hanya 11 hari yang mencerminkan tingkat sinkronisasi yang tinggi antar individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan GNRH tidak hanya mempercepat pemijahan, tetapi juga membuatnya lebih seragam, yang sangat penting dalam operasional hatchery berskala besar. Nah, kita lanjutkan terkait dengan tadi awalnya terkait dengan sinkronisasi dan pemijahan awal. Kita lanjut terkait dengan frekuensi dan interval pemijahan. Pertama kita lihat rata-rata jumlah batch telur per individu. Pada kelompok kontrol rata-rata hanya menghasilkan 3 batch telur. Pada kelompok GNRH yang menggunakan pelet itu menghasilkan rata-rata 8 batch, dan pada kelompok GNRHA yang menggunakan mikrosfer menghasilkan 7 batch. Artinya bahwa kedua perlakuan hormon mampu meningkatkan frekuensi ovulasi secara nyata dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya kita lihat evaluasi interval waktu antara batch ovulasi. Pada kelompok mikrosfer GNRH rata-rata interval hanya 1,28 hari, dan hasilnya ini berbeda signifikan dari kelompok kontrol dengan nilai P sebesar 0,018. Sedangkan pada kelompok pelet yang menggunakan hormon GNRH yang dengan pelet intervalnya 1,8 hari, namun tidak berbeda signifikan dibanding dengan kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa metode mikrosfer tidak hanya meningkatkan frekuensi ovulasi, tetapi juga mempercepat siklus antar ovulasi, menjadikannya lebih efisien untuk mendukung pemijahan berulang dalam sistem hatchery. Baik, pada slide ini saya coba menampilkan hasil analisis statistik berupa model prediksi waktu ovulasi pertama pada ikan yellowtail flounder yang diberikan perlakuan hormon GNRHA. Model yang digunakan adalah regresi non-linear, di mana waktu menuju ovulasi pertama dihitung berdasarkan diameter awal folikel fitologenik dengan persamaan matematis. Modelnya adalah T sama dengan 365 kali dalam kurung D kurang 380 pangkat min 0,82, di mana R pangkat 2 sama dengan
0,91. Diketahui bahwa T adalah waktu menuju ovulasi pertama dalam satuan jam dan D merupakan diameter awal folikel fitogenik dalam satuan mikrometer. Model ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara ukuran folikel dengan waktu ovulasi. Artinya bahwa semakin besar ukuran folikel saat awal perlakuan, maka semakin cepat terjadinya ovulasi. Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,91 menunjukkan bahwa model ini memiliki kekuatan prediktif yang sangat tinggi dan dapat diandalkan untuk merencanakan waktu pemijahan secara lebih presisi. Seperti gambar grafik yang ditampilkan di samping, bahwa hubungan tersebut secara visual dengan dua jenis perlakuan pelet dan mikrosfer menunjukkan tren yang sama. Penurunan waktu ovulasi sering meningkatnya ukuran folikel. Jadi waktu ovulasi meningkat sesuai dengan ukuran folikel yang ada. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana hasil produksi dan kualitas telur dan kuantitasnya yang diukur berdasarkan volume per berat tubuh serta tingkat fertilitas dan daya tetasnya. Dari hasil pengukuran, kelompok perlakuan yang diberi GNRH-A menghasilkan rata-rata 431 ml per kilogram per berat tubuh. Sebaliknya pada kelompok kontrol hanya menghasilkan 193 ml per kilogram. Perbedaan ini terbukti signifikan secara statistik dengan nilai P sama dengan 0,032 yang menunjukkan bahwa pemberian hormon GNRH-A memang secara nyata meningkatkan produksi telur. Pada tabel di sebelah kanan kita lihat bahwa menunjukkan perbandingan antar kelompok, yaitu kelompok GNRH-A pelet yang kita lihat tingkat fertilitasnya sebesar 68% dan daya tetasnya 55%. Terus pada kelompok GNRH dengan menggunakan mikrosfer dengan fertilitas 66% dan daya tetas 60%. Nah, dan pada kelompok kontrol dengan fertilisasinya 39% dan daya tetas 25%. Dari tabel tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas telur lebih tinggi secara signifikan pada kedua kelompok perlakuan dibandingkan dengan kontrol, di mana P lebih kecil daripada 0,05. Namun tidak ditemukan perbedaan yang bermakna antar dua jenis GNRH-A, yaitu pada pelet dan mikrosfer, sehingga keduanya dapat dianggap sama efektif dalam hal ini. Sehingga kita dapat simpulkan dari hasil penelitian ini bahwa baik secara kuantitas maupun kualitas hormon GNRH-A memberikan peningkatan nyata terhadap output reproduksi induk yellowtail flounder. Dengan demikian, selain jumlah dan volume, morfologi dan karakter fisik telur menjadi parameter penting dalam menilai kebiasaan hormon dan memperoleh output reproduksi ikan. Hormon estradiol atau E2. Pada slide ini kita akan membahas bahwa peran hormon estradiol dalam mendukung proses pembentukan gonad dan ovulasi, serta bagaimana kadarnya berubah akibat perlakuan hormon GNRH-A. Sebelum dilakukan perlakuan, kadar estradiol pada ikan betina sangat bervariasi cukup lebar, antara 0,14 hingga 9,4
nanogram per mililiter. Variasi ini mencerminkan adanya perbedaan fase fisiologis individu saat sampling awal dilakukan. Setelah 4 hari diberi pelakuan, kelompok GNRH yang menggunakan pelet maupun mikrosfer menunjukkan peningkatan signifikan kadar estradiol dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa GNRH efektif dalam menstimulasi jalur hormonal untuk pematangan gonad. Untuk kelompok kontrol sebaliknya mengalami penurunan kadar E2. Hal ini dimungkinkan akibat adanya stres dan atau fase alami dalam siklus reproduksi. Ketika dibandingkan antara dua metode pemberian hormon, pelet dan mikrosfer, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam peningkatan kadar estradiol. Artinya keduanya memiliki efektivitas hormonal yang sebanding dalam merangsang respon endokrin. Dengan demikian, pemberian GNRH terbukti dapat memodulasi kadar estradiol secara positif yang mendukung ovulasi dan kebersihan reproduksi pada ikan yellowtail flounder. Pembahasan dan implikasi. Pertama itu bahwa GNRH adalah baik dalam bentuk pelet maupun mikrosfer biodegradable terbukti mampu mempercepat ovulasi pertama secara signifikan. Rata-rata ovulasi terjadi pada hari ke-7 dan ke-9, sedangkan pada kelompok kontrol baru terjadi pada hari ke-34. Selain itu, kedua kelompok pelakuan juga menunjukkan sinkronisasi pemijahan yang sangat baik dengan 15 ekor betina melakukan ovulasi dalam rentang waktu hanya 11 hari. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hormon tidak hanya pada individu, tetapi juga pada skala populasi kecil. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian hormon meningkatkan kualitas telur secara signifikan yang tercermin dari tingkat viabilitas telur yang tinggi, fertilisasi dan penetasan yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol, dan proporsi larva normal lebih dari 99%, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol yang hanya mencapai 96%. Temuan ini mengindikasikan bahwa GNRH sustained release adalah pendekatan yang efektif untuk mengatasi gangguan pemijahan pada ikan yellowtail serial spawner seperti yellowtail flounder, sehingga membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi produksi benih pada skala hatchery dan komersial. Baik keunggulan teknis dan praktis dari penggunaan GNRH ini berpelepasan lambat serta potensi pengembangan dalam skala lebih luas di sektor aquaculture. Keunggulan teknis dan praktis, pertama, penggunaan hormon GNRH dapat mengurangi kebutuhan strapping manual pada induk, sehingga turut menurunkan stres fisiologis dan risiko kematian akibat penanganan yang berulang. Kedua, sistem ini meningkatkan fleksibilitas
dalam pengolahan reproduksi broodstock, khususnya untuk hatchery laut dingin yang umumnya menghadapi keterbatasan mesin pemijahan alami. Keunggulan ketiga yaitu bahwa karena tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode pellet dan microsphere, maka keduanya dapat dipilih dan disesuaikan berdasar kondisi operasional hatchery masing-masing. Potensi pengembangan dan implikasi lanjutnya. Penelitian ini merupakan laporan pertama penggunaan GNRHA pelepasan lambat pada spesies ikan laut dingin bertipe batch spawning atau pemijahan bertahap sehingga menegaskan nilai kebaruan ilmiah dari penelitian ini, di mana hasilnya menunjukkan potensi aplikasi yang luas, tidak hanya untuk ikan yellowtail flounder, tapi juga untuk spesies bernilai ekonomi tinggi lainnya seperti Atlantic halibut dan European flash, khususnya dalam peningkatan sinkronisasi dan efisiensi pemijahan. Sistem microsphere biodegradable membuka peluang bagi pengembangan sistem hormonal jangka panjang yang efisien, minim stres, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, teknologi ini sangat menjanjikan sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan reproduksi ikan laut di daerah bersuhu rendah, baik dari sisi produktivitas, keberlanjutan, maupun kesejahteraan hewan. Dalam budidaya ikan, seleksi telur berkualitas tinggi sangat krusial untuk menjamin keberhasilan fertilisasi, penetasan, dan kelangsungan hidup larva. Pada slide ini saya coba untuk menjelaskan 3 pendekatan utama dalam memprediksi kualitas telur. Yaitu pertama, viabilitas morfologis atau prafertilisasi. Pendekatan ini didasarkan pada proporsi telur yang jernih, bulat, dan mengapung. Ini merupakan metode cepat dan non-invasif sehingga cocok untuk penapisan awal di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kriteria morfologi ini memiliki korelasi tinggi dengan fertilisasi dan tingkat penetasan. Pendekatan kedua yaitu dengan uji fertilisasi. Metode ini memiliki akurasi yang tinggi, namun membutuhkan waktu inkubasi sehingga tidak secepat pendekatan morfologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat fertilisasi dapat menjelaskan hingga 83% variasi dalam tingkat penetasan atau hatching rate. Uji ini berfungsi sebagai validasi atau konfirmasi dari prediksi morfologi telur. Kemudian pendekatan ketiga yaitu dengan menggunakan volume batch telur yang lebih dari 10 ml. Batch telur yang besar umumnya memiliki viabilitas di atas 50% sehingga bisa dijadikan indikator kasar kualitas. Ini merupakan pendekatan sederhana dan praktis untuk seleksi di lapangan. Namun kurangnya presisi jika tidak disertai dengan data morfologis karena tidak mencerminkan kualitas biologis secara menyeluruh. Jadi dengan ketiga pendekatan ini kita dapat gunakan secara komplementer
untuk menghasilkan hasil yang optimal. Kombinasi morfologi, volume bus, dan uji fertilisasi sangat disarankan guna memperoleh telur-telur dengan potensi hidup yang maksimal dalam hatchery. Baik, kita akan melihat bahwa implikasi praktis dari strategi seleksi telur yang berkualitas telah dijelaskan pada slide sebelumnya dengan menggabungkan tiga pendekatan seleksi tadi, yaitu viabilitas, morfologis, uji fertilisasi, dan volume bebas telur, kita dapat meningkatkan akurasi dalam seleksi telur dan yang berkualitas tinggi. Kemudian kita dapat juga mengurangi resiko pembelian telur yang tidak layak dan mempercepat proses screening telur secara efisien. Kemudian strategi ini juga dapat berkontribusi langsung pada efisiensi produksi benih dalam skala hatchery, karena hanya telur dengan potensi tinggi yang dapat dipertahankan, serta program pembelian induk di mana kualitas telur mencerminkan performa reproduksi induk yang sangat penting untuk seleksi genetik jangka panjang. Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini tidak hanya bermanfaat secara teknis, tapi juga strategis dalam pengembangan aquaculture yang berkelanjutan dan berbasis sains. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, pertama dapat kita simpulkan bahwa penggunaan GnRH sustained release yang menggunakan pellet dan microsphere terbukti efektif dalam menginduksi ovulasi ganda dan mempercepat waktu pemijahan pada ikan yellowtail flounder atau Rhenanacea virugens. Kedua, terjadi peningkatan sinkronisasi reproduksi secara signifikan dengan kualitas telur yang lebih baik. Hal ini dibuktikan melalui parameter viabilitas telur, tingkat fertilisasi, persentase penetasan, dan proporsi larva normal yang mencapai lebih dari 99%. Ketiga teknik ini sangat menjanjikan untuk pengolahan induk atau broodstock di hatchery laut yang bersuhu rendah dan berpotensi diterapkan pada spesies boat spanning lain seperti ikan halibut dan Blaze. Keempat, model prediktif waktu ovulasi berdasarkan diameter folikel dapat dikembangkan dalam penelitian ini, memberikan sebagai alat manajemen yang efisien, mengurangi frekuensi penanganan, dan menurunkan risiko stres pada induk. Dan dengan demikian pendekatan ini tidak hanya menawarkan efektivitas biologis, tapi juga relevansi operasional dan prospek pengembangan untuk industri aquaculture yang lebih berkelanjutan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan saat ini mengenai penggunaan hormon GnRH berpelepasan lambat dalam pengolahan reproduksi ikan yellowtail flounder. Saya ucapkan terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.